Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Hendra Kusuma di program pembelajaran firman Tuhan dan juga sekaligus motivasi untuk kehidupan kita semuanya. Nah, saudara, kalau kita belajar tentang hidup, ada hal yang menarik saudara. Sebab Alkitab berkata bahwa hidup manusia itu seperti uap yang sebentar kelihatan dan sebentar juga lenyap. Hidup itu seperti orang yang berperang, kata kitab Ayub. Sehingga kalau hidup itu seperti orang yang berperang, tentu banyak hal yang bisa berpotensi yang membuat saudara kehilangan gairah hidup karena peperangan atau dengan kondisi-kondisi yang menekan saudara. Nah, saudara, untuk kali ini saya ingin berbagi buat kita tentang apa yang dicari oleh orang yang namanya kebahagiaan. Nah, kalau saya bertanya buat saudara pada saat ini, apakah kamu bahagia? Nah, tentu pertanyaan itu adalah pertanyaan yang harus kita evaluasi dalam diri kita. Apakah selama ini Anda adalah orang-orang yang berbahagia? Baik dalam rumah tangga, baik dalam pekerjaan, baik dalam lingkungan pergaulan saudara dengan rekan-rekan saudara, atau mungkin saudara yang masih membangun hubungan yang namanya pacaran. Apakah saudara bahagia? Nah, tentu kalau bicara bahagia itu tidak datang dengan sendirinya saudara. Bahagia itu tidak bisa langsung seperti kita bermain sulap simsalabim langsung terjadi. Sebab tentunya pasti kebahagiaan itu adalah sesuatu yang, sebuah kondisi yang diciptakan, sebuah kondisi yang diusahakan, saudara. Nah, kalau hari ini kita merasa kita tidak bahagia, atau kita pengen menjadi orang yang bahagia, tentu ada hal-hal yang harus kita lakukan untuk kita menjadi orang yang bahagia. Saudara, ketika Tuhan menciptakan manusia, ditempatkanlah mereka di Taman Eden. Nah, saya pernah mengatakan di video saya yang lalu bahwa Eden itu artinya kebahagiaan. Eden itu artinya damai sejahtera. Nah, jadi kalau saudara baca di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua, ketika Tuhan menempatkan manusia di dalam Taman Eden. Eden artinya kebahagiaan, Eden artinya kesejahteraan, damai sejahtera. Nah itu. Nah, seperti channel ini, Eden Kultur, budaya bahagia. Nah, tentu pasti kalau kita bicara tentang bahagia, tentu saya akan mengambil dasar dari Kejadian 2. Ketika Tuhan tempatkan manusia di Taman Eden, Tuhan perintahkan usahakan, peliharalah dan usahakanlah taman itu. Dipelihara dan diusahakan. Artinya mengusahakan setiap kebahagiaan. Kalau saya analogikan untuk hidup kita sekarang, ternyata kebahagiaan Eden kita sendiri itu harus diusahakan. Nah, cuman pertanyaannya bahwa ternyata secara realita ada begitu banyak orang yang ternyata mengalami justru sebaliknya, bukan bahagia, justru menderita, saudara. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, saya ingin bagikan pada saudara bagaimana supaya saudara bisa menjadi orang yang bahagia meskipun Tuhan tidak pernah janji bahwa kalau engkau ikut Tuhan, engkau pasti menjadi orang yang lewati tidak akan menghadapi banyak masalah. Ikut Yesus pasti semuanya everything it's okay, baik-baik semuanya. Tapi kan kenyataannya banyak orang yang justru menjadi orang pengikut Yesus justru menghadapi banyak kendala dalam hidupnya, masalah. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa ada orang-orang tertentu juga yang mengalami tantangan yang luar biasa, tapi mereka tetap enjoy dan mereka tetap fun dan bahagia dalam kondisi yang kita tahu mereka menghadapi banyak tantangan. Nah, saudara, saya melihat gini, saya belajar bahwa ternyata kebahagiaan itu memang betul diusahakan, tapi ada tipsnya buat kita untuk menjadi orang yang bahagia. Yang pertama, saudara, apa yang harus kita lakukan kalau engkau ingin menjadi orang yang bahagia? Nah, saudara ingat kejadian kisah ketika Musa mengutus 12 pengintai, ya kan, untuk mengintai negeri Kanaan.
12 pengintai itu pergi mengintai topik yang sama, masalah yang sama, fokus yang sama, daerah yang sama diintai. Tapi saudara, mereka pulang, mereka membawa berita yang berbeda. 10 pengintai membawa berita yang tidak sedap, 2 pengintai membawa berita yang luar biasa. Nah, masalahnya sama saudara. Orang yang diintai sama. Tapi kenapa beda beritanya? Karena 2 pengintai melihat dari perspektif yang benar. Nah, saudara, ketika saudara hadapi masalah, saudara hadapi tantangan, lihatlah setiap masalah itu dengan perspektif yang benar. Cara kita melihat masalah kita akan menentukan apa yang saudara rasakan. Cara saudara melihat setiap tantangan, penderitaan, masalah, pencobaan yang saudara hadapi, cara saudara memandang, itu akan sangat menentukan apa yang saudara akan rasakan, apa yang saudara akan alami, dan apa yang saudara akan lakukan. Itu akan menentukan. Nah, makanya ketika kita bisa melihat dengan cara yang benar, maka kita akan secara otomatis kita sementara mengusahakan diri kita, perasaan kita untuk kita tidak terpengaruh dengan sebuah situasi. Makanya, bagaimana supaya kita bisa melihat cara yang benar? Tentu ada manual book-nya, SOP-nya, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa di dalam surat Roma, ya kan? Dalam surat Roma berkata bahwa kita tahu sekarang bahwa Tuhan itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, ya kan? Nah, jadi artinya bahwa ketika firman Tuhan berkata dalam surat Roma ini, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, artinya ketika engkau menghadapi, cara perspektif melihat masalah itu harus benar. Berarti apa? Tuhan bekerja dalam segala sesuatu, bahkan dalam masalahmu, dalam penderitaanmu, dalam pencobaanmu, dalam sakit penyakitmu, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Ya kan? Roma 8 ayat 28 kalau tidak salah. Ya. Jadi Tuhan bekerja, kita tahu sekarang. Nah, itu perkataan iman, perkataan sebuah penegasan bahwa kita tahu sekarang. Apa yang kita tahu? Bahwa Tuhan yang bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu yang pertama. Jadi perspektifmu harus benar. Cara pandangmu terhadap masalah harus benar. Nah, untuk kita menjadi orang yang berbahagia. Nah, yang kedua, bahagia itu adalah sebuah keputusan. Anda hari ini bahagia, itu hasil dari keputusanmu. Apakah engkau ingin memikirkan masalahmu, atau justru memikirkan setiap hal yang akan saudara alami dan saudara raih ketika saudara menang terhadap setiap tantangan yang saudara hadapi. Nah, artinya gini, ketika engkau menghadapi masalah, tantangan dalam hidupmu, situasi apapun yang secara manusia bisa membuat engkau kehilangan kebahagiaan itu sendiri, maka yang kedua engkau harus lakukan adalah jangan pernah terprovokasi dengan kondisi dan situasi yang saudara hadapi. Makanya diperlukan yang namanya kecerdasan emosi dalam hidup kita. Memanage emosi kita. Nah, ada kisahnya di dalam kitab 1 Samuel, kalau tidak salah. Ya kan? Di dalam 1 Samuel, dan juga di situ menuliskan tentang kisah, kitab 2 Samuel ya. Kisah Saul dan Daud. Ya kan? Dikatakan bahwa di kitab 1 Samuel. Nah, Daud membunuh berlaksa-laksa, Saul membunuh beribu-ribu. Nah, kondisi situasi yang pada saat itu membuat Saul terprovokasi, dan akhirnya dia kehilangan yang namanya kebahagiaan itu. Saul terprovokasi dengan omongan-omongan orang sehingga dia kehilangan kesempatan untuk menjadi orang yang bahagia. Daud have fun. Bukan karena soal pujian, tapi dia menikmati apa yang Tuhan sudah buat dalam hidupnya. Saul tidak menikmati itu. Justru dia terprovokasi dengan kondisi situasi. Sehingga dia memilih untuk tidak bahagia. Dengan apa? Dengan membiarkan dirinya terprovokasi dengan kondisi situasi yang terjadi pada saat itu. Bukankah ada begitu banyak orang yang terprovokasi dengan keadaan situasi dan sekelilingnya? Kondisi pekerjaan, kondisi keluarga, kondisi lingkungan yang membuat dia harus marah dan akhirnya kehilangan kebahagiaan. Saudara, yang kedua harus saudara pahami bahwa jangan pernah membiarkan dirimu terprovokasi dengan situasi dan kondisi yang kau hadapi. Makanya kita perlu hal yang pertama tadi,
yaitu engkau harus melihat setiap hal yang terjadi, bahkan situasi itu, untuk tidak terprovokasi, engkau lihat harus dengan cara yang benar. Bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu, dalam hal yang tidak baik sekalipun, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Jadi tentu pasti bahagia. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Tapi saudara, tahu ke kita bahwa bahagia itu diusahakan. Maka orang yang tidak mau mengusahakan kebahagiaannya, jangan pernah bermimpi untuk mendapatkan kebahagiaan. Termasuk dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam situasi apapun, maka ciptakanlah kebahagiaanmu di mana engkau berada. Itu sebabnya, saudara, lewat share ini, motivasi ini, semoga saudara dikuatkan, semoga saudara menjadi orang yang semangat dalam hidupmu, karena kebahagiaanmu ada pada dirimu sendiri. Tuhan siapkan segala sesuatu, tinggal keputusan engkau melihat situasi dan melihat setiap tantangan yang kau hadapi dengan cara yang benar, dan jangan pernah terprovokasi dengan kondisi apapun. Maka cerdaskanlah emosimu dengan cara yang benar. Itu sebabnya kita butuh pertolongan Roh Kudus-Nya untuk membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Tuhan memberkati kita semuanya, saudara. Kalau saudara merasa diberkati lewat tayangan ini, saudara jangan lupa like dan juga bisa komen, atau saudara ingin bertanya lewat tayangan ini, silakan di kolom komentar. Dan juga tentu pasti kami tetap meminta dukungan saudara dengan mensubscribe channel ini dan nyalakan loncengnya, supaya saudara tetap mendapatkan notifikasi setiap pembelajaran dan motivasi yang saya akan bagikan buat saudara setiap hari. God bless you. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.